Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Naidia, nomor NIK 110500814. Saya berkuliah di Universitas IKMI Rizkina Cikarang, mengambil jurusan akuntansi komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Naidia, nomor NIK 110500814. Saya berkuliah di Universitas IKMI Rizkina Cikarang, mengambil jurusan akuntansi komputer. Saat ini saya sudah menginjak semester 6, sedang sibuk tugas akhir. Insya Allah berwisuda atau lulus tahun depan. Untuk kali ini saya mendapati tugas untuk nilai agama, untuk menyempurnakan nilai-nilai saya selama saya berkuliah di IKMI Rizkina. Untuk nilai tugas saya saat ini, nilai agama tugas saya ingin mengangkat tema tentang sejarah Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dari mulai proses pembuatan tugas akhir sampai dengan proses kita wisuda. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya tak lupa juga minta doa untuk sahabat-sahabat semuanya, rekan-rekan semuanya yang sama-sama berjuang dalam pendidikan, dalam pekerjaan, semuanya, teman dari semasa kecil sampai semasa besar. Baiklah, saya akan memulai tema untuk mengisi nilai agama saya dengan dengan tema sejarah Nabi Muhammad SAW.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sampai hari ini, sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kita dengan sebaik mungkin, mengerjakan semua tanggung jawab dan hak kita sebaik mungkin hingga hari ini. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat, dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam. Peperangan yang ditempuh baginda ialah perang Badar, perang Uhud, perang Handak, dan perang Tabruk. Namun tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, Perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Makkah. Maka dengan itu negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semula kota Makkah pada 630 Masehi bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah perang Tabuk, dan baginda dan pengikutnya berjaya mendapat kemenangan pada tahun berikutnya. Baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat bagi baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda yang bermaksud adalah, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihi salam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah ditinggalkan kepada kaum 2 perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan 2 perkara itu, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah." Sejarah Nabi Muhammad SAW lagi-lagi sebuah sejarah dilupakan, seakan-akan mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu. Ini adalah sejarah yang tak boleh dilupakan, karena inilah sebab awal penciptaan dan akhir penciptaan. Itu bermula 14 abad yang lalu di sebuah kota kecil, sebuah kota yang anis dan sangat tandus. Dan juga di sana terdapat sebuah kotak hitam yang dikelilingi oleh berhala-berhala yang sekarang telah berubah wujud, tapi memiliki wujud berhala yang sama. Sungguh tak terpikirkan betapa bodoh manusia di zaman itu. Ialah sebuah jazirah yang disebut Jazirah Arabia. Perbuatan buruk atau haram, perampokan, pembunuhan bayi-bayi, minum-minuman keras, yang memusnahkan segala kebajikan dan moral menempatkan masyarakat Jazirah Arabia ini di dalam situasi kemerosotan yang sangat dalam. Mereka terpecah-pecah menjadi kabilah-kabilah atau bani atau kaum. Kelahiran sang nabi. Pada saat yang kritis, ini muncullah sebuah bintang pada malam yang gelap gulita. Sinarnya semakin terang. Ini bukan bintang biasa memang, sungguh bintang yang sangat luar biasa. Bahkan matahari di siang hari pun malu menampakkan sinarnya, karena bintang ini adalah bintang yang terlahirkan ke muka bumi. Ialah cahaya dalam kegelapan. Ia adalah cahaya di dalam dada. Ia dikenal dengan nama Muhammad SAW. Menurut sejarawan bintang, ini tepat terakhir tanggal 17 Rabiul Awal. Bintang ini tak pernah padam walaupun 14 abad setelah ketiadaannya. Bahkan ia semakin terang dan semakin terang. Dari bintang ini terlahir 13 bintang yang lain, yang selalu menjadi
bekerja bagi bintang-bintang yang sulit bersinar. Ia memiliki silsilah yang berhubungan langsung dengan jawara tauhid melalui anaknya Ismail alaihi salam, yang dilahirkan melalui rahim-rahim suci dan terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang mempersekutukan Tuhan. Ia begitu suci sehingga Tuhan memerintahkan kepada para malaikat dan jin untuk bersujud kepada Adam. Karena cahayanya dibawa oleh Adam alaihissalam untuk disampaikan kepada maksud ini ialah rencana Tuhan yang teramat besar, yang langit dan bumi pun tak sanggup memikulnya. Peristiwa kelahiran sang bintang dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang luar biasa. Dimulai dengan peristiwa padamnya api abadi di kerajaan Persia, hancurnya sesembahan batu di sana, dan penyerangan pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah yang di kemudian hari menjadi kiblat baginya dan umatnya sampai akhir zaman. Namun, tentara yang besar ini dihancurkan oleh burung-burung yang dikirimkan oleh sang pemilik kiblat atau Ka'bah. Karenanya tahun itu dinamakan adalah tahun gajah. Sudah menjadi tradisi, kelahiran manusia luar biasa harus juga didahului peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Muhammad namanya. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Kedua orang tuanya berasal dari silsilah yang mulia, yang merupakan keturunan jawara tauhid Ibrahim alaihi salam. Abdullah lahir ke dunia hanya untuk membawa nur Muhammad dan meletakkannya ke dalam rahim Aminah. Sang istri saat itu mengandung 2 bulan, bayi yang kelak menjadi manusia yang luar biasa, manusia besar, manusia pemuka bumi. Setelah lama kepergian sang suami, sang istri merasakan kesepian yang sangat luar biasa, yang sangat mendalam. Walaupun suaminya selalu berkirim surat, namun pada saat lain surat tak lagi ia terima. Begitu riang hatinya, ternyata ia melihat rombongan dagang suaminya telah pulang. Bayangkan apa yang terjadi. Tapi ia amat terkejut setelah ia mendapati suaminya ternyata tidak ada bersama dengan rombongan dagang tersebut. Salah satu sahabat suaminya menghampiri Aminah. Mulutnya terkunci rapat, sangat sulit untuk memberikan berita duka ini terhadap Aminah. Akhirnya sang sahabat pun tak sanggup mengutarakannya. Tapi pada akhirnya kalimat itu terucap juga bahwa sang suami telah berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimakamkan di Abwa. Begitu goncang perasaan Aminah ketika mendengarkan hal ini, tak sanggup menahan tangisnya. Ia menangis sedari-sadarinya, menahan sedih dan tak makan beberapa hari. Namun ia bermimpi. Dalam mimpinya dia mendapati seorang wanita menghampirinya. Wanita itu ternyata adalah Ibunda Isa, yakni Maryam alaihissalam. Ibunda Maryam mengatakan kepada Aminah, "Wahai Aminah, jagalah bayimu baik-baik. Jadikan ia manusia yang sangat baik, karena suatu hari nanti ia akan menjadi manusia besar, manusia pemuka bumi dan manusia yang luar biasa di sepanjang masa dia akan selalu diingat Maryam." Lalu Aminah tersadar. Beberapa kali ia terus bermimpi tentang kedatangan seorang wanita itu yang ternyata adalah Bunda Maryam alaihissalam. Saat ayahanda Muhammad yang mulia ini wafat dalam usia 20 tahun, sang bintang kini sedang berada dalam kandungan ibunya. Beberapa tahun kemudian, sang bunda menyusul suaminya wafat. Lalu kemudian Muhammad dibawa pulang oleh Ummu Aiman
dan diasuh oleh kakeknya. Belum lagi duka hilang ditinggal oleh sang ibunda. Sang kakek kembali menyusul sang anaknya yaitu Aminah. Sang bintang pun akhirnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib, seorang putra Abdul Muthalib pertama yang menyatakan keimanannya terhadap keponakannya sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pemandu ilahi selalu saja dipilihkan oleh ilahi untuk memiliki profesi sebagai seorang gembala. Melalui profesi ini, beliau mengarungi beberapa waktu kehidupannya untuk menjadi gembala domba yang lebih besar. Inilah pilihan ilahi yang memilihkan baginya sebuah jalan di mana hal ini penting bagi orang yang akan berjuang melawan orang-orang hina yang berpikiran sampai menyembah aneka batu dan pohon. Ilahi menjadikannya kuat sehingga tidak menyerah kepada apapun kecuali keputusannya. Ada penulis sirah yang mengutip kalimat Nabi berikut ini. Semua Nabi pernah menjadi gembala sebelum beroleh jabatan kerasulan. Orang bertanya kepada Nabi, apakah Anda juga pernah menjadi gembala? Beliau menjawab, ya, selama beberapa waktu saya menggembala domba orang Mekah di daerah Quraisy. Sang bintang terlahir bukan dari kalangan orang yang teramat kaya, bukan lagi dilahirkan sebagai orang yatim dan telah kehilangan ayah, ibu di masa kecil sebagai tempat bernaung. Apa yang dapat dikatakan oleh anak kecil yang telah kehilangan kedua orang tuanya, sedangkan dia sendiri masih membutuhkan naungan dari kedua orang tuanya. Melihat bahwa kondisi keuangan Muhammad terbilang cukup sulit, Muhammad terkenal dengan kemuliaan rohaninya, keluhuran budinya, keunggulan akhlak, dan dirinya dikenal di masyarakat sebagai orang jujur. Ia menjadi salah seorang kafilah dagang Khadijah yang terpercaya, dan Khadijah memberikan 2 kali lipat dibandingkan yang dia berikan kepada orang lain. Kafilah Quraisy termasuk barang dagangan Khadijah siap bertolak. Kafilah tidak di tempat tujuan. Seluruh anggotanya mengeruk laba, namun laba yang diperoleh Nabi lebih banyak timbangan lain. Kafilah kembali ke Mekah. Dalam perjalanan, sang bintang melewati negeri Ad dan Samud. Keheningan kematian yang menimpa kaum pembangkang itu mengundang perhatian sang bintang Muhammad. Kafilah mendekati Mekah. Maisarah berkata kepada sang bintang Muhammad, alangkah baiknya jika Anda memasuki Mekah mendahului kami dan mengabarkan kepada Khadijah tentang perdagangan dan keuntungan besar yang kita dapatkan. Nabi tiba di Mekah ketika Khadijah sedang duduk di kamar atasnya. Ia berlari turun dan mengajak Nabi ke ruangannya. Nabi menyampaikan dengan menyenangkan hal-hal menyangkut barang dagangan. Maisarah menceritakan tentang kebesaran jiwa Al-Amin atau seseorang yang dapat dipercaya selama perjalanan dan perdagangan. Maisarah menceritakan di Busra, Al-Amin duduk di bawah pohon untuk istirahat. Seorang pendeta yang sedang duduk di biaranya kebetulan melihatnya. Ia datang seraya menanyakan namanya kepada saya. Kemudian ia berkata, orang yang duduk di bawah naungan pohon itu adalah Nabi yang tentangnya telah saya baca banyak kabar gembira di dalam Taurat dan Injil. Kemudian Khadijah menceritakan apa yang didengarnya dari Maisarah kepada Waraqah bin Naufal, si Hanif dari Arabia. Waraqah mengatakan orang yang memiliki sifat-sifat itu adalah Nabi berbangsa Arab. Pernikahan, bab 2 adalah pernikahannya. Kebanyakan sejarawan percaya bahwa yang menyampaikan lamaran Khadijah kepada Nabi ialah Nafsiyah binti Al-Aliyah sebagai berikut. Wahai Muhammad, katakan terus terang apa sesungguhnya yang menjadi penghalang bagimu untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Kukira usiamu sudah cukup dewasa. Apakah Anda tak menyambut dengan senang hati jika saya mengundang Anda kepada kecantikan, kekayaan, keanggunan, dan kehormatan? Dengan senang hati jika saya mengundang
Apakah Anda mau? Nabi Muhammad, apa maksud Anda? Ia lalu menyebut Khadijah. Lalu Nabi berkata, apakah Khadijah siap untuk itu? Padahal dunia saya dan dunianya jauh berbeda. Nafsiyah berujar, saya mendapat kepercayaan dari dia dan akan membuat dia setuju. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar kepercayaan dari dia dan Anda membuat dia setuju. Anda perlu menetapkan tanggal perkawinan agar walinya, Ammar bin Asad, dapat mendampingi Anda beserta handai taulan Anda. Dan upacara perkawinan dan perayaan dapat diselenggarakan. Bagaimana Muhammad? Begitu, ujar Nafsiyah. Warakah, paman Khadijah, tampil dan mengatakan sambutannya. Tak ada orang Quraisy yang membantah kelebihan Anda. Kami sangat ingin memegang tali kebangsawanan Anda. Upacara pun dilaksanakan. Mahar ditetapkan 40 dinar. Ada yang mengatakan 20 ekor unta. Perkawinan ini Khadijah melahirkan 6 orang anak, 2 putra Qasim dan Abdullah, yang dipanggil At-Thayyib dan At-Tahir. 3 orang putrinya masing-masing bernama 1 Ruqayyah, 2 Zainab, dan 3 adalah Ummu Kulsum dan Fatimah. Kedua anak laki-lakinya meninggal sebelum Nabi diutus menjadi Rasul. Ketika umur sang bintang mulai menginjak 35 tahun, banjir dahsyat mengalir dari gunung ke Ka'bah. Akibatnya tak satu pun rumah di Mekah selamat dari kerusakan. Dinding Ka'bah mengalami kerusakan. Orang Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah, tapi takut membongkarnya. Walid bin Mughirah, orang pertama yang mengambil linggis, meruntuhkan 2 pilar tempat suci tersebut. Ia mengaku takut dan gugup. Orang Mekah menanti jatuhnya sesuatu, tapi ketika ternyata Walid tidak menjadi sasaran kemarahan berhala, mereka pun yakin bahwa tindakannya telah mendapatkan persetujuan dewa. Mereka semua lalu ikut bergabung meruntuhkan bangunan itu. Pada saat pembangunan, yang dinafkahkan hanyalah kekayaan yang diperoleh secara halal. Uang yang diperoleh lewat cara-cara haram atau melalui suap dan pemerasan tak boleh dibelanjakan untuk tujuan ini. Terlihat bahwa ini adalah ajaran para nabi, dan mereka mengetahui tentang kekayaan yang diperoleh secara tidak halal. Tetapi kenapa mereka masih melakukan hal demikian? Inilah terjadi di zaman ini. Di Indonesia, rakyat ataupun pemerintahannya mengetahui tentang halal dan haramnya suatu harta kekayaan ataupun perbuatan yang salah dan benar, tapi mereka masih saja melakukan perbuatan itu walaupun tahu itu adalah salah. Mari kita kembali lagi menuju Mekah. Ketika dinding Ka'bah telah dibangun dalam batas ketinggian tertentu, tiba saatnya untuk pemasangan Hajar Aswad pada tempatnya. Pada tahap ini muncul perselisihan di kalangan pemimpin suku. Masing-masing suku merasa bahwa tidak ada suku yang lain yang pantas melakukan perbuatan yang mulai ini kecuali sukunya sendiri. Karena hal ini, maka pekerjaan konstruksi tertunda 5 hari. Masalah mencapai tahap krisis. Akhirnya seseorang tua yang disegani di antara Quraisy, yaitu Abu Umayyah bin Mughirah Makhzumi, mengumpulkan para pemimpin Quraisy seraya berkata, terimalah sebagai wasit orang pertama yang masuk melalui pintu Safa. Pintu Safa ialah buku lain mencatat bab as-salam. Semua menyetujui gagasan ini. Tiba-tiba Muhammad muncul dari pintu. Seserempak mereka berkata, itu Muhammad al-Amin, kita setuju dia menjadi wasit. Untuk menyelesaikan pertikaian itu, Nabi meminta mereka menyediakan selembar kain. Beliau meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu dengan tangannya sendiri. Kemudian meminta tiap orang dari 4 sesepuh Mekah memegang setiap sudut kain itu. Ketika Hajar Aswad sudah diangkat ke dekat pilar,
Nabi meletakkannya pada tempatnya dengan tangannya sendiri. Dengan cara ini, beliau berhasil mengakhiri pertikaian Quraisy yang hampir pecah saat menjadi peristiwa berdarah. Tuhan, Sang Maha Konsep, sudah membuat konsep tentang semua ini. Tanda-tanda seseorang bintang telah banyak ia tampakkan pada diri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari batinnya yang mulia sampai pada bentuk lahirnya yang indah, kesabaran yang diabadikan di dalam kitab suci menjadi bukti yang tak terbantahkan bahwa ia adalah makhluk sempurna dalam wujud lahiriah, penampakan maupun batinnya. Tidak setitik celah apalagi kesalahan selama hidupnya. Sang Maha Konsep benar-benar telah mengkonsepnya menjadi manusia ilahi. Al-Amin telah dikenal oleh masyarakat Mekah sebagai manusia mulia, sebagai manifestasi wujud kejujuran mutlak. Sebelum pemutusannya menjadi Rasul, Muhammad selalu mengamati tanda kekuasaan Tuhan dan mengkajinya secara mendalam, terutama mengamati keindahan, kekuasaan, dan ciptaan Allah dalam segala wujud. Beliau sudah melakukan telaah mendalam terhadap langit, bumi, dan isinya. Beliau selalu mengamati masyarakat yang rusak dan hancur. Beliau mempunyai tugas untuk menghancurkan segala bentuk pemberhalaan. Apalah kiranya yang membuat masyarakat seperti ini. Ia mengembalikan semua ini kepada Tuhan yang menurutnya tak mungkin sama dengan manusia. Gunung Hira. Puncaknya dapat dicapai kurang lebih setengah jam. Gua ini adalah saksi atas peristiwa menyangkut sahabat karibnya Muhammad. Gua ini menjadi saksi bintang tentang wahyu, dan seakan-akan ia ingin berkata, disinilah dulu anak Hashim itu tinggal, yang selalu kalian sebut-sebut. Disinilah ia diangkat menjadi Rasul. Disinilah Al-Furqan pertama kali dibacakan. Wahai manusia, bukankah aku telah mengatakannya? Kalianlah manusia yang tak mampu mendengarkannya. Kalian menutup telinga, kalian rapat-rapat dan menertawakan aku, sedangkan sebagian dari kalian hanya menjadikan aku sebagai museum sejarah, kata saksi bisu. Bab 3, diangkat menjadi Rasul. Hira, tempat diturunkannya kalimat Tuhan yang Maha Sakti, kalimat yang membuat iblis berputus asa untuk menyesatkan manusia, kalimat yang dengannya alam semesta berguncang. Al-Quran, susunan kalimatnya yang mengandung makna yang banyak telah membuat tercengang manusia-manusia maupun di jagat raya. Yang mengakui kebenarannya akan mengikutinya, sedangkan yang tidak mengakuinya harus tunduk atas kebenarannya. Dan bagi mereka yang menolak dengan cara apapun akan sia-sia dan celaka. Jibril, Ruh Al-Qudus, diutus Tuhan semesta alam, sang pemilik konsep, untuk menyampaikan kalimatnya secara berangsur-angsur kepada Al-Amin yang berada di Gunung Hira. Al-Amin telah mempersiapkan dirinya selama 40 tahun untuk memikul tugas yang amat berat ini. Jibril datang kepadanya dengan membawa beberapa kalimat dari Tuhannya. Ialah kalimat pertama yang dikemukakan Al-Quran sebagai berikut. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang paling pemurah, yang mengajari manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini dengan tegas menyatakan tentang program Nabi dan menyatakan dalam istilah-istilah jelas bahwa pondasi agamanya diberikan dengan pengkajian, pengetahuan, kebijaksanaan, dan penggunaan pena. Muhammad, pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah, merupakan manusia teladan sepanjang masa. Ia adalah manusia dalam wujud ilahiyah,
utusan Tuhan yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat. Tidak satu pun makhluk yang mencapai kesempurnaan yang dicapai Muhammad. Sejak kecil ia telah memperlihatkan ketulusan, kejujuran, manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong, yang tidak pernah mengkhianati janji, dan sayang kepada yang miskin. Malaikat Jibril menyelesaikan tugasnya menyampaikan wahyu itu, dan Muhammad pun turun dari gua Hira menuju rumah Khadijah. Jika agung Nabi disinari cahaya wahyu, beliau merekam di hatinya apa yang didengarnya dari malaikat Jibril. Setelah kejadian ini, Jibril menyapa, "Wahai Muhammad, engkau Rasul Allah dan aku Jibril." Muhammad menerima kalimat Tuhannya secara bertahap, secara berangsur-angsur. Fakta sejarah mengakui bahwa di antara wanita, Khadijah adalah wanita yang pertama memeluk Islam, dan pria pertama yang memeluk Islam adalah Ali. Muhammad mengadakan penjamuan makan dengan kerabatnya. Selesai makan, beliau berpaling kepada sesepuh keluarganya dan memulai pembicaraan dengan memuji Allah dan memaklumkan keesaannya. Lalu beliau berkata, "Sesungguhnya pemandu suatu kaum tak pernah berdusta kepada manusia, yaitu bersumpah demi Allah yang tak ada sekutu baginya, bahwa saya diutus oleh Dia sebagai Rasulnya, khususnya kepada Anda sekalian dan umumnya kepada seluruh penghuni dunia. Wahai kerabat saya, Anda sekalian akan mati. Sesudah itu seperti Anda tidur, Anda akan dihidupkan kembali dan akan menerima pahala menurut amal Anda. Imbalannya adalah surga Allah yang abadi bagi orang yang lurus, dan nerakanya yang kekal bagi orang yang berbuat jahat." Lalu beliau menambahkan, "Tak ada manusia yang pernah membawa kebaikan untuk kaumnya ketimbang apa yang saya bawakan untuk Anda. Saya membawakan kepada Anda rahmat dunia maupun akhirat. Tuhan saya memerintahkan kepada saya untuk mengajak Anda kepada Anda rahmat dunia maupun akhirat. Kepada siapa saja di antara Anda sekalian yang akan menjadi pendukung saya, sehingga ia akan menjadi saudara, wasi atau penerima wasiat, dan khalifah atau pengganti saya." Ketika pidato Nabi mencapai poin ini, kebisuan total melanda pertemuan itu. Ali, remaja berusia 15 tahun, memecahkan kebisuan itu. Ia bangkit seraya berkata dengan mantap, "Wahai Nabi Allah, saya siap mendukung Anda." Nabi menyuruhnya duduk. Nabi mengulang 3 kali ucapannya, tapi tak ada yang menyambut kecuali Ali yang terus melontarkan jawaban yang sama. Beliau lalu berpaling kepada kerabatnya seraya berkata, "Pemuda ini adalah saudara, wasi, dan khalifah saya di antara kalian. Dengarkanlah kata-katanya dan ikuti dia." Peristiwa di atas membuktikan heroisme spiritual dan kebenaran Ali, karena dalam pertemuan di mana orang-orang tua dan berpengalaman tenggelam dalam keraguan dan keheranan, ia menyatakan dukungan dan pengabdian dengan keberanian sempurna dan mengungkapkan permusuhannya terhadap musuh Nabi tanpa menempuh jalan politisi yang mengangkat diri sendiri. Kendati waktu itu ia yang termuda di antara yang hadir, pergaulan yang lama dengan Nabi telah menyiapkan pikirannya untuk menerima kenyataan, sementara para sesepuh bangsa ragu-ragu untuk menerimanya. Setelah berdakwah kepada kaum kerabatnya, Nabi berdakwah terang-terangan kepada kaum Quraisy. Muhammad berbekal kesabaran, keyakinan, kegigihan, dan keuletan dalam berdakwah terus-menerus dan tidak menghiraukan orang-orang musyrik yang terus menghardik dan mengejeknya. Banyak cara yang dilakukan kaum Quraisy untuk menghentikan Muhammad. Suatu saat, Abu Thalib sedang duduk bersama keponakannya. Juru bicara rombongan yang mendatangi rumah
Abu Thalib membuka pembicaraan dengan berkata, "Wahai Abu Thalib, Muhammad mencerai-beraikan barisan kita dan menciptakan perselisihan di antara kita. Ia merendahkan kita dan mencemooh kita dan berhala kita. Jika ia melakukan itu karena kemiskinan dan kepapaannya, kami siap menyerahkan harta berlimpah kepadanya. Jika ia menginginkan kedudukan, kami siap menerimanya sebagai penguasa kami dan kami akan mengikuti perintahnya. Bila ia sakit dan membutuhkan pengobatan, kami akan membawakan tabib ahli untuk merawatnya." Abu Thalib berpaling kepada Nabi seraya berkata, "Para sesepuh Anda datang untuk meminta Anda berhenti mengkritik berhala supaya mereka pun tidak mengganggu Anda." Nabi menjawab, "Saya tidak menginginkan apapun dari mereka." Bertentangan dengan 4 tawaran itu, mereka harus menerima satu kata dari saya yang dengan itu mereka dapat memerintah bangsa Arab dan menjadikan bangsa Ajam sebagai pengikut mereka. Abu Jahal bangkit seraya berkata, "Kami siap 10 kali untuk mendengarnya." Nabi menjawab, "Kalian harus mengakui keesaan Tuhan." Kata-kata tak terduga dari Nabi ini laksana air dingin ditumpahkan ke ceret panas. Mereka demikian heran, kecewa, dan putus asa sehingga serentak mereka berkata, "Haruskah kita mengabaikan 360 Tuhan dan menyembah kepada satu Allah saja?" Orang Quraisy meninggalkan rumah Abu Thalib dengan wajah dan mata terbakar kemarahan. Mereka terus memikirkan cara untuk mencapai tujuan mereka. Dalam ayat tersebut, kejadian itu dikatakan, "Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka." Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini. Ingin mengesahkan Allah tidak lain kecuali dusta yang diada-adakan." Begitu katanya. Banyak sekali contoh penganiayaan dan penyiksaan kaum Quraisy. Tiap hari Nabi menghadapi penganiayaan baru. Misalnya, suatu hari Uqbah bin Abi Mu'id melihat Nabi bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Nabi dengan serbannya dan menyeret beliau keluar masjid. Beberapa orang datang membebaskan Nabi karena takut kepada Bani Hashim. Dan masih banyak lagi. Nabi menyadari dan prihatin kepada kondisi kaum muslim. Kendati beliau mendapat dukungan dan lindungan Bani Hashim, kebanyakan pengikutnya budak wanita dan pria serta beberapa orang yang tak terlindung. Para pemimpin Quraisy menganiaya orang-orang ini terus-menerus. Para pemimpin terkemuka berbagai suku penyiksa anggota suku mereka sendiri yang memeluk Islam. Maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah Nabi yang memeluk Islam, maka ketika para sahabatnya meminta nasihatnya menyangkut hijrah, Nabi menjawab, "Ke Ethiopia akan lebih mantap. Penguasaannya kuat dan adil dan tak ada orang yang ditindas di sana. Tanah negeri itu baik dan bersih, dan Anda boleh tinggal di sana sampai Allah menolong Anda." Pasukan syirik Quraisy kehabisan akal untuk menghancurkan Nabi. Mereka semua melakukan propaganda anti Muhammad. Di antaranya mereka memfitnah Nabi, bersikeras menjuluki Nabi gila, larangan mendengarkan Al-Quran, menghalangi orang masuk Islam, sehingga Allah mengabadikan perkataan orang-orang keji ini dan menunjukkan sesatnya perkataan mereka dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Demikianlah tiada seorang Rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka selain mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila." Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
Kaum Quraisy pun gagal melakukan berbagai macam cara untuk menghalangi usaha Muhammad dan menghalangi orang-orang yang mengikuti agama Tuhan yang Maha Esa. Mereka pun melakukan blokade ekonomi yang membuat banyak kaum muslimin, terutama kaum wanita dan anak-anak kelaparan. Nabi dan para pengikutnya masuk ke Syi'ib Abu Thalib yang diikuti pendamping hidupnya yakni Ibu Khadijah dengan membawa serta Fatimah alaihi salam. Orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi'ib itu selama 3 tahun. Dan akhirnya tahun-tahun blokade itu pun berakhir. Dan keluarlah sang bintang bersama keluarga dan sahabatnya dari perkampungan. Allah telah menetapkan kemenangan bagi mereka dan Khadijah pun berhasil pula keluar dari pengepungan dalam keadaan amat berat dan menderita. Beliau telah hidup dengan kehidupan yang menjadi teladan istimewa bagi kalangan kaum wanita. Ajal Khadijah sudah dekat. Ajal Khadijah sudah semakin dekat. Allah melakukan rongrongan terhadap pemerintahan Islam yang masih muda. Namun Sang Muhammad mengkonsep telah menemukan drama yang berbeda walaupun mereka mencoba menemukan satunya cahaya. Fatimah binti Asad dan Fatimah binti Hamzah pun Abdul Muthalib. Karena itu mereka memburunya dan berhadapan-hadapan dengan dia di daerah Zajnan. Perselisihan pun terjadi dan Ali berkata, barang siapa yang menghendaki tubuhnya terpotong-potong dan darahnya tumpah, majulah. Tanda marah nampak sekali di wajahnya. Orang-orang Quraisy yang merasa bahwa masalah telah menjadi serius mengambil sikap damai dan berbalik pulang ketika Ali tiba di Kuba. Kakinya berdarah. Allah telah tiba tapi tak mampu menghadap beliau. Sehingga Nabi ke tempat Ali lalu merangkulnya. Ketika melihat kaki Ali membengkak, air mata Nabi menetes. Penduduk Yastrib yang kemudian berganti menjadi nama Madinah menyambut kedatangan Nabi. Mereka mengucapkan berbagai macam syiar untuk menyambut manusia mulia ini. Disinilah manifestasi sebuah negara Islam pertama kali didirikan. Muhammad menyusun kekuatannya di Madinah bersama keluarga dan sahabat setianya yang rela meninggalkan tanah air dan hartanya untuk Tuhannya. Islam yang muda ini menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuatan kaum Quraisy yang setiap saat siap untuk menghancurkan Islam yang dibangun ini. Perang demi perang mulai dari Badar, Uhud, Handak, yang di setiap perang tampillah Al-Wasim Muhammad yang selalu menjadi pemberi moral kepada pasukan untuk menghancurkan kafir Quraisy dengan iman yang membara. Pada perang Badar, Al-Wasi Ali dan Hamzah tampil menghadapi pemberani kafir Quraisy. Dalam sepucuk suratnya kepada Muawiyah, Ali mengingatkannya dalam kata-kata, pedang saya yang saya gunakan untuk membereskan kakek Anda dari pihak ibu, Utbah, ayah dari Hindun ibu Muawiyah, paman Anda dari pihak ibu, Walid bin Utbah, dan saudara Anda Hanzalah, masih ada pada saya. Pada perang Uhud, Nabi dan lagi-lagi Hamzah dan Ali tidak pernah absen. Ali adalah pembawa panji dalam setiap peperangan. Nabi mengungkapkan nilai pukulan Ali pada perang Handak atau Parit, disebut juga dengan Ahzab kepada Ammar bin Abdi Wad itu. Nilai pengorbanan itu melebihi segala perbuatan baik para pengikutku, karena sebagai akibat kekalahan jagoan kafir terbesar itu, kaum muslim menjadi hormat dan kaum kafir menjadi aib dan terhina. Benteng Khaybar. Pada perang Khaybar, ketika semangat kaum muslim mengendur dan merasa tidak mampu untuk menghancurkan benteng Khaybar, orang-orang menunggu dengan gelisah dan ketakutan, karena sebelumnya Abu Bakar dan Umar tidak ada yang mampu menghancurkan benteng.
Bahkan Umar memuji keberanian pemimpin benteng Marhab yang luar biasa, yang membuat Nabi dan para komandan Islam kecewa atas pernyataan Umar ini. Kebisuan orang-orang sedang menunggu dengan gelisah dipecahkan oleh kata-kata Nabi. "Di manakah Ali?" Dikabarkan kepada beliau bahwa Ali menderita sakit mata dan sedang beristirahat di suatu pojok. Nabi bersabda, "Panggil dia." Ali diangkut dengan unta dan diturunkan di depan rumah Nabi. Pernyataan ini menunjukkan sakit matanya demikian serius sampai tak mampu berjalan. Nabi menggosokkan tangannya ke mata Ali seraya mendoakannya. Mata Ali langsung sembuh dan tak pernah sakit lagi sepanjang hidupnya. Nabi memerintahkan Ali maju. Menurut riwayat, pintu benteng Khaybar itu terbuat dari batu, panjangnya 60 inci dan lebarnya 30 inci. Mengutip kisah pencabutan pintu benteng Khaybar itu dari Ali melalui jalur khusus, "Saya mencabut pintu Khaybar dan menggunakannya sebagai perisai. Seusai pertempuran, saya menggunakannya sebagai jembatan pada parit yang digali kaum Yahudi." Seseorang bertanya kepadanya, "Apakah Anda merasakan beratnya?" Ali menjawab, "Saya merasakan sama berat dengan perisai saya. Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa lain selain peperangan untuk melawan kebejatan kaum kafir Quraisy. Banyak juga peristiwa yang menggembirakan, misalnya peristiwa pernikahan Al-Wasi dan Fatimah, putri Nabi, perubahan kiblat dari Bait al-Maqdis ke Ka'bah di Makkah. Selain serangan dari luar kota Madinah, kaum Yahudi yang berada di dalam kota selalu mencoba melakukan pengerongrongan terhadap pemerintah Islam yang masih muda. Namun Sang Muhammad tetap telah menentukan drama yang berbeda. Walaupun mereka mencoba memadamkan cahaya, namun terus menerangi nur cahayanya. Walaupun orang-orang kafir itu tetap membencinya. Subhanallah, cerita Nabi ini sungguh luar biasa. Kisahnya sangat menginspirasi setiap orang yang mendengarkannya. Ternyata Nabi Muhammad itu sungguh mulia, tiada bandingannya. Kejujurannya, kesabarannya, semuanya menjadi contoh untuk kita umat manusia sedunia. Baiklah, saya rasa cukup sekian dan terima kasih dengan apa yang telah saya utarakan, dengan apa yang telah saya coba untuk jelaskan kepada pihak kampus. Semoga semua ini cukup memenuhi syarat dan kriteria dari apa yang telah dibutuhkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.